Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wa ala alihi ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthi salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadharah musilatil al-hadratil aliyah amma ba'du. Kepada santriwan santriwati pesantren Sentul Alibasyah yang kami sayangi, meneruskan pelajaran kita yang kemarin, yaitu pelajaran fikih kitab Matan Tahrir. Kita sekarang sampai pada Kitabul Janaiz, kitab yang menerangkan tentang bagaimana kita merawat jenazah. Sebelum kita mulai, mari kita menghadiahkan Al-Fatihah dan sholawat kepada Rasulullah SAW, kepada Sultan Aulia fi hadzal zaman, kepada mu'alif kitab ini, kepada guru-guru kita. Semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, dan ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa memberikan kebaikan untuk kita sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi summa ila hadrati wasiyat zaman wa awamihi wa sayyidi awliya ila hadiyatin syushunillah hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya syafi'al khalqi shalatu wassalam 'alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrini faqad lamtu wa fatahu. Wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna kuntu syakhsan minka. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbi bi'idnillah. Wa anzur ilayya sayyidi binadharah musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Kitabul Janaizi utawi ini itu kitab menerangkan tentang jenazah. Yajibu wajib apa ghuslul mayyiti memandikan mayit, sifate al-muslimi yang Islam, wa takfinuhu dan mengkafani mayit, wa sholatu dan sholat alaihi atas mayit, wa dafnuhu dan mengkuburkan mayit. Jadi di sini ada 4 kewajiban bagi orang yang hidup kepada mayit yang muslim, ya, kepada mayit yang muslim, jenazah orang Islam. Apa 4 kewajiban itu? Pertama adalah kita wajib memandikannya, kemudian kita wajib mengkafani, wajib mensolati, dan wajib mengkuburkannya. Illa syahidan, kecuali orang yang mati syahid, bima'rikati kufarin, pada
medan perang dalam memerangi orang-orang kafir. Fayusanu maka disunahkan apa dafnuhu mengkuburkan syahid fi thiyabihi di dalam pakaiannya syahid ya. Fakot hale saja. Jadi 4 kewajiban tadi itu dikecualikan untuk orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid mati di medan perang itu langsung dikuburkan beserta dengan pakaiannya itu. Jadi nggak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Fakot hali saja. Wasikton dan kecuali bayi yang keguguran. Lam tabin yang tidak jelas fihi di dalam sikton opo amarotu hayatin tanda-tanda kehidupan. Jadi janin yang keguguran itu kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan itu tidak wajib disolati. Fala yusolla maka tidak disolati syopo alaihi sikton mutlakon dengan secara mutlak. Wala yuksalu dan tidak dimandikan siapa sikton illa in balagha kecuali jika sampai siapa sikton arba'ata asyurin ing 4 bulan. Jadi kalau umurnya janin itu belum mencapai 4 bulan itu sudah keluar keguguran, belum mencapai 4 bulan sudah keguguran, maka di sini tidak diwajibkan atau tidak perlu dimandikan. Ya, tidak perlu dimandikan. Tapi kalau sudah melewati itu maka dimandikan. Wala yusalu dan tidak dimandikan siapa man orang Sulaiman khifa yang ditakutkan apa tafattutuhu hancurnya man. Ya, jadi ada jenazah yang remuk misalnya ya, entah karena bencana tertimpa sesuatu yang berat sehingga badannya itu hampir hancur. Kalau kemudian itu dimandikan maka dikhawatirkan akan tercecer bagian-bagian tubuhnya atau akan hancur. Maka yang seperti ini itu tidak perlu dimandikan ya. Lalu bagaimana cara memandikan ya? Bagaimana cara memandikan, atau ini ada keterangan lain di kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Ini yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap jenazah muslim setelah dia mati. Kemudian apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang muslim yang sedang ihtidor. Ihtidor itu sedang menghadapi sakaratul maut. Ini ada beberapa hal di sini ya. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, kemudian orang sakit itu ternyata dia sedang mengalami ihtidor. Ihtidor itu ada tanda-tanda bahwa dia akan meninggal, misalnya sakaratul, ya itu namanya sakaratul maut. Jadi sudah nafasnya sudah susah, kemudian kayak ada bunyi suara ngorok itu ya, sudah mengkrok-krokan itu apa ya, karena ada proses tadi, ada proses dia mau mencabut, malaikat mau mencabut nyawanya. Nah, ketika kita melihat tanda-tanda bahwa orang yang sakit itu sedang mengalami naza atau sakaratul maut. Naza itu dicabut ruhnya. Sakaratul maut itu sekarat mati ya, karena rasanya itu sakit. Maka di sini disunahkan orang tadi itu dimiringkan ya, disunahkan dimiringkan di sebelah kanan kemudian menghadap ke kiblat. Jadi dimiringkan sebelah kanan, yang sebelah kanan itu ada di bawah,
terus menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa dilakukan karena susah misalnya, maka yang dilakukan adalah tengkuknya ini itu diganjel dengan sesuatu sehingga wajahnya itu terangkat sedikit, wajahnya menghadap ke kiblat. Wajahnya menghadap ke kiblat. Artinya disunahkan di sini kalau ada orang yang sedang sakratul maut itu kita hadapkan ke kiblat ya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah kita menalkin ya dengan syahadat atau dengan kalimat la ilaha illallah atau dengan bacaan-bacaan lain ya, dengan bacaan sholawat juga bisa. Kan kalau lebih aman mungkin dengan bacaan sholawat ya, karena ada hadis menerangkan bahwa ketika dibacakan sholawat maka Rasulullah itu hadir. Di sini ada keyakinan ketika Rasulullah hadir itu ikut membantu proses itu menjadikan proses nazaknya itu menjadi lebih mudah ya daripada ketika tidak ada Rasulullah, syafaat dari Rasulullah. Kalau hadisnya memang lakinu mautakum la ilaha illallah ya, disuruh menuntun orang-orang yang hendak mati dengan bacaan la ilaha illallah. Kemudian apa sunnahnya lagi, yaitu membacakan surat Yasin. Ini ada di hadis Abu Dawud dan Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah atas orang-orang yang mati di antara kalian Yasin. Nah, dimaksud di sini adalah orang yang hendak dicabut nyawanya atau hendak kedatangan kematian, itu disunahkan kita bacakan surat Yasin. Jadi ketika nazak itu, ketika sakaratul maut orang itu kita bersama-sama bacakan Yasin sebelum dia meninggal dunia. Boleh sebagian baca Yasin, boleh sebagian baca sholawat, macam-macam ya. Artinya itu membantu orang tadi itu agar prosesnya lebih mudah. Nah, terus setelah meninggal dunia, apa yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang sudah meninggal tadi itu? Pertama adalah memejamkan matanya. Jadi matanya itu kan kadang terbelalak dikarenakan menahan rasa sakitnya ketika dicabut rohnya oleh malaikat Israil, itu kita pejamkan. Kemudian kedua, gerahamnya itu kita ikat. Geraham ini kita ikat dengan kain ya, agar mulutnya tidak terbuka. Sebab kalau terlambat kita mengikatnya itu nanti kaku ya, mayat itu akan kaku sehingga tidak bisa ditutup mulutnya. Kemudian mengembalikan semua posisi tubuh itu kan, itu diluruskan, dilemeskan dulu, kemudian dikembalikan ke posisi terlentang itu ya. Misalnya tangannya pas nekuk ini, itu dikembalikan lagi, kembalikan. Sunahnya lagi di sini adalah menekan ya, menaruh sesuatu yang berat di atas perut. Ini agar kotoran-kotoran nanti itu akan hilang ya, akan keluar. Sunnah lagi di sini adalah melepas seluruh pakaiannya, kemudian meletakkannya di atas papan atau tempat tidur ya, yang lebih tinggi dari tanah, kemudian menghadapkan ke kiblat. Nah, setelah itu dimandikan.
Bagaimana cara memandikannya? Ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, meletakkan mayit tadi itu yang mau kita mandikan pada tempat yang kosong, ya, pada tempat yang kosong yang tinggi, ya, seperti papan itu, ya. Kemudian kita tutupi auratnya dengan gamis atau dengan kain. Setelah itu caranya, orang yang memandikan ini duduk di lurus dengan bagian pantatnya jenazah. Nah, kemudian tangannya itu memegang kepala, tangan kanan, terus tangan kiri ini memegang perutnya, kemudian ditekan-tekan sampai keluar kotoran-kotoran yang masih tersisa di dalam tubuh. Mulutnya mayat juga dibersihkan, ya, Setelah bersih semuanya, mulutnya sama kotoran di dalamnya itu terus diwudukan sebagaimana wudunya orang-orang yang hidup, ya. Terus langkah ketiga yaitu dibasuh kepalanya, kemudian wajahnya dengan sabun atau dengan hal-hal yang lain. Terus rambutnya itu juga di sela-selanya gini kalau masih ada rambutnya. Kalau ada sesuatu yang tercabut maka itu dikembalikan lagi dan diikutkan kepada pada saat proses pemakaman, ya. Jadi kalau ada suatu bagian tubuh yang tercabut atau terlepas itu nanti juga diikutkan pada saat pemakaman. Nah, yang keempat, sunnahnya lagi dalam memandikan adalah memandikannya pada bagian kanan dulu. Jadi dibasuh bagian kanan dulu secara sempurna. Kemudian bagian kiri. Jadi dari wajah kanan, kemudian wajah kiri, kemudian di sini itu tengkuk, ya, kanan, tengkuk kiri. Terus seluruh badannya juga seperti itu. Bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri dibasuh, ya, atas dulu, atas kanan kiri, kemudian bawah kanan dan kiri. Ya. Kita teruskan lagi. Itu cara mandikannya. Nah, yang dikecualikan di sini yang tidak perlu dimandikan adalah orang yang mati syahid, kemudian tidak perlu disolati. Itu adalah janin yang keguguran dan belum ada tanda-tanda kehidupan ketika di dalam perut itu belum ada tanda kehidupan, dan tidak perlu kemudian ketika keluar itu ya nggak ada tanda kehidupan, ya berarti dia sudah mati di dalam perut. Itu tidak perlu disolati. Kemudian ya, tidak wajib, ya, maksudnya. Kemudian bayi yang belum mencapai umur 4 bulan itu tidak diwajibkan untuk dimandikan. Wala yusalu man khifa tafattutuhu, dan tidak diwajibkan juga, atau bahkan di sini kalau bisa jangan, ya, jenazah yang ditakutkan akan hancur tubuhnya kalau kita mandikan. Wal muhrimu utawi orang yang ihram orang yang ihram itu ka ghairihi, seperti selainnya muhrim. Ini saya carikan dulu. Lakinnahu, tetapinya muhrim itu la yuqarrabu,
tidak didekatkan siapa muhrim tiban ing wangi-wangian. Wala yughata dan tidak ditutupi apa ra'sul rajuli kepalanya seorang laki-laki, wala wajhul mar'ati dan kepalanya dan wajahnya perempuan. Wasuna dan disunatkan fi takfinir rajuli di dalam mengkafani orang laki-laki, mayat laki-laki, apa izarun satu sarung, walafa fatani dan dua lapis, ya, dua lapis. Wal mar'atu dan disunahkan, wal mar'ati dan disunahkan di dalam mengkafani mayat perempuan apa izarun, ya, sarung, selendang, wa khimarun dan ini kerudung, wadarun dan gamis, walafa fatani dan dua lapis. Mamisluha dan itu semisalnya mar'ah al-khunsa utawi orang yang memiliki dua kelamin, ya, laki-laki sama perempuan. Nah, itu cara mengkafani, ya, cara mengkafani. Jadi intinya kenapa harus dikafani itu agar seluruh aurat daripada mayit itu tertutupi, ya, tertutupi. Jadi paling sedikitnya kain kafan itu bisa menutupi seluruh aurat, ya, bisa menutupi seluruh aurat. Nah, itu paling minimalnya. Yang paling maksimalnya di sini yang sempurna itu adalah seorang laki-laki, mayat laki-laki itu dikafani dengan 3 baju putih, ya, 3 macam baju putih, ya. Tadi kan ada izarun walafa fatani. Nah, itu kita jelaskan besoknya lagi, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Ya, kita lanjutkan besok lagi. Besok tentang bagaimana cara mengkafani dan bagaimana cara mensolati jenazah. Dari saya semua salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.